Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Khairunisa. Saya dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produksi sediaan farmasi di instalasi farmasi rumah sakit. Produksi sediaan farmasi di rumah sakit menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, kegiatan produksi yang dilakukan oleh instalasi farmasi rumah sakit merupakan kegiatan membuat, merubah bentuk dan pengemasan kembali sediaan farmasi steril atau non-steril untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Instalasi farmasi rumah sakit sebagai organisasi atau lembaga produksi bertugas untuk menyediakan dan menjamin mutu produk yang diproduksinya, termasuk juga produk yang dibeli. Instalasi farmasi rumah sakit harus berupaya memastikan terapi obat berlangsung secara efektif, aman dan rasional, serta mengadakan pengendalian penggunaan serta sistem distribusi obat yang tanggap dan akurat bagi seluruh pasien. Dalam proses produksi, instalasi farmasi rumah sakit melakukan kegiatan yang meliputi desain atau pengembangan produk, penetapan spesifikasi produk, penetapan kriteria dan pemilihan pemasok, proses pembelian, proses produksi, pengujian mutu, dan penyiapan produk tersebut bagi pasien. Selain itu, instalasi farmasi rumah sakit juga melaksanakan pengemasan kembali obat atau produk obat untuk kemasan selama rentang terapi dan kemasan dosis unik. Tujuannya untuk menyediakan kebutuhan pasien dengan menjamin mutu produk yang dihasilkan dan untuk kepentingan penelitian profesional kesehatan di rumah sakit. Kriteria obat yang diproduksi yaitu tidak atau sulit didapat di pasaran, mempunyai formula khusus, lebih murah bila diproduksi sendiri, tidak stabil bila disimpan lama, diperlukan untuk penelitian kesehatan. Tugas instalasi farmasi yaitu merencanakan kebutuhan bahan baku dan bahan pengemas dan bahan untuk produksi sediaan farmasi sesuai bentuk sediaannya, menyediakan obat yang tidak tersedia di pasaran untuk penyakit yang tidak biasa, menyiapkan obat dengan kemasan yang lebih kecil, menyediakan obat dengan harga yang lebih murah, menyediakan obat dengan formula khusus untuk penelitian, menyediakan obat yang setiap kali harus dibuat baru karena tidak stabil apabila disimpan. Faktor yang diperhatikan dalam produksi, yang pertama personalia, kedua bangunan, ketiga peralatan, keempat sanitasi, kelima proses produksi, keenam dokumentasi, ketujuh jaminan mutu, kedelapan pengawasan, dan yang kesembilan penanganan keluhan. Yang pertama personalia, tenaga atau tenaga kefarmasian, yaitu penanggung jawab produksi seorang apoteker, pelaksanaan tenaga teknis kefarmasian, kualifikasi, pendidikan atau cara pembuatan obat yang benar. Dalam bertugas harus menggunakan APD, menjaga kebersihan dan cuci tangan, dan dalam kondisi sehat. Yang kedua, bangunan. Bangunan harus dirancang sehingga dapat menunjang kemampuan produksi, persyaratan ruang tentang suhu, pencahayaan, kelembapan, dan keamanan. Lingkungan kerja ruang produksi harus rapi, tertib, efisien untuk meminimalkan terjadinya kontaminasi sediaan. Dipisahkan antara ruang produksi sediaan non-steril dan ruang produksi steril. Yang ketiga, peralatan. Peralatan sebelum digunakan penempatannya disesuaikan dengan memperlancar jalannya produksi dan dapat mencegah terjadinya kontaminasi. Peralatan yang digunakan dikalibrasi secara berkala sehingga hasil pengukuran dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, sanitasi dan higien. Memasuki ruang produksi yang mencuci tangan dengan disinfektan, menggunakan pakaian harus yang bersih, dilengkapi dengan penutup rambut, sarung tangan, masker, dan sepatu khusus. Untuk menjamin kebersihan ruangan dan mencegah kontaminasi, petugas dilarang merokok, makan, minum, atau menyimpan makanan dan minuman yang kemungkinan dapat menurunkan kualitas dari produk. Yang kelima, proses produksi. Yang A, produksi non-steril. 1.
pembuatan obat dalam dan obat luar. Yang kedua, pengemasan kembali. Yang ketiga, perenceran. Yang B, produksi steril. 1. Membuat obat steril. 2. Aseptic dispensing. Yang A, handling si toksik. Yang B, IV admixture. Dan yang C, total parenteral nutrition. Yang keenam, dokumentasi. Dokumentasi merupakan bagian dari sistem informasi, manajemen, spesifikasi prosedur, metode dan instruksi, catatan dan laporan, dan lain-lain yang diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi dari seluruh rangkaian kegiatan pembuatan obat. Semua kegiatan yang berkaitan dengan proses produksi obat harus didokumentasikan sehingga memungkinkan penerusan kembali bila terjadi masalah pada produk tersebut, adanya efek samping yang tidak diinginkan. Yang ketujuh, jaminan mutu. Uji kualitas bahan baku dan bahan pengemasan, uji kualitas hasil produksi, uji peralatan yang dipakai seperti kalibrasi dan lain-lain, uji kondisi ruangan seperti temperatur, kelembapan, dan kebersihan, uji kompetensi dan keterampilan petugas, dan terakhir tes kesehatan petugas. Yang kedelapan, pengawasan mutu. Pengawasan mutu produk dilaksanakan secara ketat pada setiap proses produksi. Sampel tertinggal disimpan berguna untuk menangani apabila ada keluhan produk di kemudian hari. Yang kesembilan, penanganan keluhan. Penarikan obat jadi dapat berupa penarikan kembali satu atau seluruh obat tertentu. Penarikan kembali dilakukan apabila ditemukan adanya produk yang tidak memenuhi syarat kualitas atau dasar pertimbangan adanya efek samping yang tidak diperhitungkan dan merugikan kesehatan. Penutup, menyediakan obat yang diproduksi oleh tenaga instalasi farmasi merupakan gambaran profesi farmasi menjalankan tugasnya sesuai fungsionalnya di rumah sakit. Memproduksi sediaan farmasi harga yang dibebankan kepada pasien lebih murah daripada produk jadi yang diproduksi oleh industri farmasi. Menyiapkan sediaan untuk penelitian merupakan kolaborasi antara apoteker dengan dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Dan terakhir, terima kasih. Sekian penjelasan saya mengenai produksi sediaan farmasi di instalasi farmasi rumah sakit. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.